Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Fiani. Saya kelas 10 dari SMA Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan berlalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau kombinasi di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Selanjutnya, tanda peringatan. Rambu jenis ini digunakan untuk memperingati kemungkinan bahaya atau tempat berbahaya di hadapan pengguna jalan. Warna dasar tanda peringatan adalah kuning dengan simbol atau tulisan berwarna hitam. Rambu-rambu yang dilarang. Rambu-rambu ini menunjukkan tindakan yang dilarang oleh pengguna jalan. Warna dasar jenis ini adalah putih dan lambang atau tulisannya berwarna hitam atau merah. Dan selanjutnya, tanda instruksi 1.0. Rambu ini menyatakan perintah yang harus diikuti oleh pengguna jalan. Tanda perintah berbentuk lingkaran berwarna biru dan lambang atau teks berwarna putih dan merah untuk garis miring sebagai batas akhir perintah. Tanda instruksi 2.0. 1. Rambu petunjuk menunjuk arah utama, rambu penunjuk arah utama, dan rambu penegas utama yang menunjukkan petunjuk arah untuk mencapai suatu tujuan termasuk kota, wilayah, atau kawasan, serta rambu jalan yang menyebutkan nama jalan ditandai dengan warna dasar hijau dengan lambang atau tulisan putih. Kedua, rambu penunjuk arah. Jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya, kemudian menggunakan huruf kecil atau semuanya menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Yang ketiga, rambu petunjuk arah. Khusus kawasan dan tempat wisata ditandai dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan berwarna putih. Yang keempat, rambu penunjuk arah yang menyatakan letak fasilitas umum, batas wilayah suatu kawasan, kondisi jalan, dan rambu berupa tulisan dan tempat tertentu ditandai dengan warna dasar biru. Dan ada papan tambahan. Yang pertama, papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan bahwa papan tersebut hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis kendaraan tertentu atau rincian lainnya. Sebagai hasil pengatur dan rekayasa lalu lintas. Yang kedua, papan tambahan ditempatkan pada jarak 5 cm sampai 10 cm dari sisi bawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak memiliki sisi daun rambu. Seperti hal dengan rambu-rambu lalu lintas, fungsi dari marka jalan yaitu untuk mengatur lalu lintas dan memperingati atau menuntun pengguna jalan ketika sedang berlalu lintas. Garis berwarna kuning atau putih tersebut memiliki arti atau makna sendiri-sendiri. Berikut arti garis putih dan kuning di jalan raya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, marka utuh. Makna dari utuh tanpa putus, ini pengendara tidak boleh melewati garis untuk mendahului kendaraan di depan karena akan berisiko tinggi, sehingga pengendara harus tetap berada di jalurnya masing-masing. Yang kedua, marka putus-putus. Kebalikan dari marka utuh, marka putus-putus ini bermakna pengendara boleh mendahului kendaraan yang ada di depannya dengan tepat, fokus memperhatikan kondisi lalu lintas dari arah berlawanan. Dan yang ketiga, marka putus-putus. Menjelang marka utuh, makna dari marka ini adalah selama pengendara masih berada di marka putus-putus, maka pengendara masih diperbolehkan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun, jika sudah memasuki marka utuh, maka sudah tidak diperbolehkan untuk mendahului. Yang keempat, marka garis ganda.
putus-putus dan utuh. Dalam marka garis ganda ini terdapat garis putus-putus dan garis utuh yang bersisiran. Jika pengendara berada di sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk berpindah jalur. Sedangkan bagi pengendara yang berada di sisi garis utuh, maka tidak diperbolehkan untuk melintas di jalur tersebut. Yang kelima, marka garis ganda. Dua garis utuh. Jika pengendara berada di kedua sisi garis utuh, maka pengendara tidak diperbolehkan untuk melintas marka tersebut dan tidak diperbolehkan mendahului pengendara lainnya. Yang keenam, marka kuning dan marka putih. Marka kuning dan marka putih, warna dari marka jalan sendiri ada dua macam, yaitu warna kuning dan warna putih. Marka berwarna kuning merupakan tanda untuk jalan nasional, sedangkan marka berwarna putih merupakan tanda untuk selain jalan nasional. Ketiga, memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Yang pertama, memiliki SIM. Berikut ini adalah fungsi surat izin mengemudi atau SIM yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 86 Ayat 1, surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Ayat 2, surat izin mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang bermuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Ayat 3, pada masa registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identitas forensik kepolisian.